Salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Dan sebelum kita menjalani aktivitas hari ini, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat dan kami akan menjalani hidup hari ini. Tetapi sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya siapkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24 dan ayat 41 sampai ayat 42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, pagi ini saya mempersiapkan renungan firman Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkannya dengan satu tema: kasih Allah mengalahkan pahitnya hidup. Kasih Allah mengalahkan pahitnya hidup. Kalau kita boleh berada di hari yang ke-28 di bulan Juli hari ini, itu antara lain kasih Allah yang mengalahkan kepahitan hidup. Dan kasih Allah itu pula lah yang kembali kita jumpai melalui firman Tuhan yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu kisah Yairus, kepala ibadat, yang sedang berada dalam kepahitan hidup. Anak perempuannya yang berumur 12 tahun hampir mati karena sakit. Saudara-saudara, boleh dikatakan Yairus sedang berada dalam klimaks kepahitan hidup. Tetapi yang menarik ialah bahwa ia sadar bahwa Yesus ada bersamanya. Karena itu ia datang kepada Yesus, tersungkur di depan Yesus. Dan ia memohon dengan sungguh-sungguh supaya Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangannya terhadap anaknya yang sakit, supaya anaknya itu tidak mati. Dan yang sangat menarik ialah tindakan Yesus. Yesus menerima permohonan Yairus, lalu pergi ke rumahnya, bertemu dengan anak Yairus yang sedang sakit. Dalam pertemuan itu Yesus mengatakan, "Talita kum," yang artinya, "Hai anakku, aku berkata, bangkitlah." Saudara-saudara, itulah tindakan Yesus. Tindakan Yesus yang memberi kelepasan dan kelegaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita perkataan dan perbuatan Yesus syarat dengan makna yang sangat dalam. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak serta-merta itu bisa terjadi. Maksudnya, ketika kita meminta kepada Yesus, terjadilah. Kisah Yairus mengajar kepada kita bahwa tindakan Yesus bisa terjadi kalau kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh, pengharapan yang sungguh-sungguh, dan iman yang sungguh-sungguh terhadap kuasa Yesus. Kesungguhan Yairus dia nyatakan dengan tersungkur berlutut di hadapan Yesus. Dan itulah iman yang sungguh-sungguh yang membuat Yesus bertindak dan melakukan sesuatu. Saudara-saudara, kemurahan dan kebaikan hati yang mengalir dari Allah mendatangkan kelegaan dalam hidup ini dan sanggup mengalahkan kepahitan. Pokok lain dari firman Tuhan ini ialah bahwa bukankah dalam hidup ini banyak kali kita mengalami dan menemukan kebuntuan. Buntu soal ekonomi, buntu soal pekerjaan, buntu soal pendidikan anak-anak, buntu dengan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari mengajarkan kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di dalam Yesus harapan manusia selalu ada. Manusia dalam keterbatasannya bisa berkata, oh itu tidak mungkin. Namun bagi Allah yang berkuasa, tidak seperti itu. Tapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diajar oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Sebab Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sebab itulah kita perlu memahaminya dengan sungguh-sungguh, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa bagi orang percaya tidak ada istilah buntu dalam hidup ini. Tidak ada istilah tidak ada harapan menghadapi hidup ini. Tetapi yang ada bagi setiap orang percaya selalu ada jalan keluar. Selalu ada harapan. Sekalipun kita menghadapi beban-beban kehidupan seberat apapun. Kita butuh iman yang sungguh, pengharapan yang sungguh, yang selalu terarah pada kuasa Yesus. Semoga kita diberkati firman Tuhan dan kita semakin yakin bahwa kuasa Allah mengalahkan kepahitan hidup. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan-Mu dan kami mengagungkan-Mu. Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan firman-Mu akan menjadi penuntun dan pegangan dalam menjalani hidup. Karena memang kami tidak lepas dari kepahitan hidup. Tetapi kasih Allah, kuasa Allah mengalahkan kepahitan hidup. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Pelihara naungi, pimpin dan jagai. Yang bergumul angkat beban pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bersuka cita dengan banyak berkat-berkat yang mereka alami dalam kehidupan ini. Dan juga yang bersyukurkan hari ulang tahun pernikahan,
Biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita mereka dan mengajar kami semua untuk selalu hidup bersyukur. Bapa di surga, gerejamu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani, kami bawa kepadamu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis, aparatur sipil negara, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta, pakai mereka seturut dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami terus berdoa untuk kemelut berbangsa dan bernegara. Pandemi COVID-19 yang terus mewabah di mana-mana. Bapa, Engkau berkuasa dan berdaulat. Kasih-Mu, kuasa-Mu mengalahkan kepahitan hidup, dan itu yang kami percaya. Tuhan akan mengalahkan kepahitan hidup karena pandemi COVID-19. Bapa di sorga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita menjalani kehidupan dalam sebuah keyakinan, kasih dan kuasa Allah mengalahkan kepahitan. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.